Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Afandi dengan nomor BP 2423022. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Di sini saya akan membahas materi tentang IoT. Berikut materinya. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang IoT yang dimulai dari latar belakang. IoT atau Internet of Things dalam bidang analisis kimia telah membawa revolusi signifikan dengan mengintegrasikan teknologi digital dan sensorik untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan otomasi dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa perkembangan IoT dalam bidang analisis. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi sensor, yang kedua ada pemantauan kebutuhan secara real time, dan yang ketiga ada integrasi data dan analitik. Selanjutnya ada definisi IoT, yaitu jaringan perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan objek lainnya yang terhubung dan dibekali dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan data dan bertukar data. Konsep dalam analisis kimia yaitu IoT menghubungkan perangkat dan sensor yang mengumpulkan data kimia seperti konsentrasi, pH, dan suhu. Data ini kemudian diproses, dianalisis, dan diintegrasi atau diinterpretasi untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Pilar IoT itu memiliki 3 pilar. Yang pertama, sensor untuk mengumpulkan data. Yang kedua ada konektivitas jaringan untuk mengirimkan data, dan yang terakhir itu perangkat lunak untuk menganalisis dan menginterpretasi data. Materi selanjutnya ada machine to machine atau M2M dan IoT di bidang analisis kimia. M2M adalah bentuk komunikasi langsung antara perangkat tanpa campur tangan manusia. Dalam analisis kimia, M2M memungkinkan sensor secara otomatis mentransfer data ke perangkat lain seperti komputer ke perangkat kontrol untuk diproses dan dianalisis. Karakteristik IoT di bidang analisis kimia, yang pertama itu ada konektivitas. Perangkat IoT terhubung melalui jaringan, memungkinkan pertukaran data secara real time antara sensor, perangkat, dan sistem lainnya. Yang kedua itu ada otomatisasi. IoT mengotomatiskan pengumpulan data, analisis, dan kontrol dalam analisis kimia, mengurangi ketergantungan manusia dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada data besar. IoT menghasilkan kumpulan data yang besar, membuka peluang baru untuk analisis data dan penemuan wawasan baru dalam bidang analisis kimia. Yang terakhir ada pemantauan real time. IoT memungkinkan pemantauan proses dan parameter kimia secara real time, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efektif. Klasifikasi IoT untuk analisis kimia, yang level pertama itu ada sensor, yaitu tingkat dasar mengumpulkan data kimia dari lingkungan seperti pH, suhu, dan konsentrasi. Level 2 ada gateway, yaitu mengagresi dan memproses data dari beberapa sensor dan meneruskan ke sistem lainnya. Level 3 ada cloud, yaitu penyimpanan untuk menganalisis data dalam skala besar, memungkinkan pemantauan dan analisis real time. Yang terakhir, level 4 itu aplikasi. Khusus industri menggunakan data IoT untuk memberikan wawasan dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya ada arsitektur IoT dalam analisis kimia. Yang pertama ada sensor, mengukur parameter kimia seperti pH, suhu, konsentrasi, menghasilkan sinyal elektronik yang banding dengan pengukuran. Yang kedua ada gateway, mengumpulkan data dan sensor dan meneruskan ke cloud atau sistem kontrol. Yang ketiga ada cloud, penyimpanan data yang besar, memungkinkan untuk menyimpankan data dalam jangka panjang dan bisa melakukan analisis. Yang terakhir itu ada analisis, algoritma analisis memproses data dan menghasilkan wawasan yang berharga untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ada cyber physical system atau CPS di dalam bidang analisis kimia. Yang pertama itu pengumpulan data. Sensor mengumpulkan data kimia dari proses dan lingkungan. Yang kedua ada pemantauan dan analisis. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Keempat ada parameter proses untuk optimasi, yaitu pengaturan otomatis. Selanjutnya ada identifikasi dan pengambilan data otomatis atau IDC di bidang analisis kimia. Yang pertama itu ada kode batang, yaitu penyimpanan informasi tentang sampel kimia. Selanjutnya ada RFID, yaitu memungkinkan identifikasi dan pelacakan sampel kimia tanpa kontak langsung. Yang terakhir ada sensor nel kabel dan fleksibilitas.
Nah, teman-teman dapat melihat di sini penerapan implementasi IoT di bidang analisis kimia. Pertama itu ada monitoring lingkungan, yaitu pendeteksian polusi. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kadar polutan seperti logam berat. Yang kedua itu ada laboratorium pintar atau smart lab, yaitu pengumpulan data otomatis. Alat analisis seperti kronotografi, spektrofotometer, dan titrator. Yang ketiga ada manajemen proses industri kimia, yaitu pengawasan proses produksi. Dalam proses industri kimia dapat digunakan untuk memonitoring reaksi kimia. Pengendalian risikonya itu dapat mendeteksi kebocoran bahan kimia atau perubahan kondisi reaksi. Yang keempat itu ada analisis data real time, yaitu memungkinkan pengumpulan dan analisis secara real time seperti saat melakukan analisis gas atau cairan. Yang kelima ada deteksi dan identifikasi cepat. Perangkat IoT dengan sensor kimia miniatur biosensor dapat digunakan untuk mendeteksi bahan kimia dalam jumlah kecil pada sampel biologis, makanan, lingkungan, dan presisi tinggi. Yang keenam itu ada penelitian dan pengembangan atau R&D, yaitu memungkinkan otomatisasi eksperimen kimia. Kesimpulan dan saran yaitu IoT telah merevolusi cara kita melakukan analisis kimia dengan kemampuan untuk mengumpulkan data, analisis, menginterpretasi secara real time. IoT membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan serta keamanan dalam berbagai bidang kimia. Saran untuk masa depan, lebih banyak penelitian pengembangan dalam sensor dan teknologi IoT. Yang kedua itu peningkatan standar keamanan dan privasi. Ketiga itu pengembangan platform IoT. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.